Ya kalau suara saya kurang terdengar, tapi tolong dikasih tahu ya, karena kadang sinyal kita nggak tahu nggak turun. Ya malam hari ini kita bakal ngebahas tentang curhat sehat. Sebetulnya curhat sehat itu adalah materi curhat produktif yang dulu. Jadi curhat produktif itu tahun 2000 Desember 2021. Terus kita sempat coba bikin pelatihannya di 2022, tapi kurang jalan. Karena ternyata lebih banyak yang pingin didengerin daripada yang mau dengerin. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, materi tetap sama. Nanti yang udah pernah download curhat produktif, sebetulnya sama aja materinya. Hanya saja ada sedikit perbedaan di materi untuk webinar. Kalau yang e-booknya sama persis, cuman beda namanya aja. Kenapa diubah namanya? Karena dulu curhat produktif itu ditujukan bagi para profesional. Orang-orang yang ingin mendengarkan curhat secara profesional. Nah, terus kita lihat semakin ke sini semakin umum masalahnya, terutama pas ada kasus si Agus Buntung, ya. Di situ saya kayak keinget lagi. Dulu tuh kita pernah bikin kelas curhat produktif yang intinya adalah gimana caranya kita dengerin curhat, tapi jangan sampai kita jadi korban manipulasi. Nah, banyak masalah ya, itu dimulai dari curhat. Kalau kita lihat perselingkuhan tuh rata-rata mulainya dari curhat dulu. Si laki udah punya istri, yang perempuan udah punya suami, saling pertama temenan doang. Biasanya kan terjadi di kantor ya. Pertama cuma temenan doang, terus curhatnya curhat yang kecil-kecil lah, curhat masalah kayak kerjaan. Lama-lama semakin personal, terjadilah perselingkuhan. Terus manipulasi, manipulasi banyak dimulai dari curhat. Orang-orang yang toksik itu pintar banget mainin apa emosi orang. Jadi dia bisa buat orang ngerasa kasihan sama dia. Makanya hati-hati. Kasih yang paling kuat itu adalah kasihan. Ya kalau orang udah kasihan gitu kan, ada cowok kasihan sama cewek. Padahal ceweknya udah kelihatan latar belakangnya rusak lah gitu. Tapi gara-gara kasihan, yang terjadi apa? Dinikahin. Nah setelah nikah berantakan. Sama banyak juga cewek ketemu cowok, cowoknya udah latar belakangnya berantakan. Tapi karena kasihan, pikirannya nanti setelah nikah bisa aku perbaikin, bla bla bla. Yang terjadi bukan diperbaikin ya malah rumah tangganya hancur. Artinya kita perlu hati-hati, terutama dan hal-hal seperti ini dimulai dari curhat. Oke, saya izin share screen untuk masuk materinya. Sudah terlihat ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke panjang lebar pembahasan, ada pertanyaan nih. Siapa sih yang sering dirugikan? Orang yang punya niat baik atau orang yang punya niat buruk? Boleh dijawab di chat atau open mic. Yang paling sering dirugikan siapa? Orang yang punya niat baik atau orang yang punya niat buruk? KA seorang yang punya niat baik. Orang yang punya niat baik. Apa yang membuat orang yang punya niat baik yang paling baik, paling sering dirugikan? Kan orang baik seharusnya dapat hasil yang baik. Orang yang punya niat baik juga seharusnya berperilaku baik, dapat hasil yang baik. Terus apa yang membuat orang yang punya niat baik kok malah sering dirugikan? Seharusnya kan orang yang punya niat buruk dimanipulasi sama yang punya niat jahat. Oke, satu. Ada lagi yang lain? Ya, kita ngasih jawaban harus punya alasan dong. Jangan cuma menjawab. Pada bingung.
Kenapa kau punya niat baik malah dirugikan? Sebetulnya ini pertanyaan aja, pertanyaan jebakan ya, karena nggak lengkap nih. Sebetulnya orang yang paling sering dirugikan adalah orang yang punya niat baik tapi tidak mempunyai kemampuan atau kapasitas. Ya, saya ulangin ya. Yang paling sering dirugikan adalah orang yang punya niat baik tapi dia nggak punya kemampuan atau kapasitas. Itulah yang dirugikan. Yang mereka punya niat baik, tapi mereka dalam tanda kutip kurang cerdas. Bukan kurang cerdas, IQ-nya lemah ya, tapi kurang cerdas dalam memilih siapa yang mau dibantu. Makanya itu tadi akhirnya muncul, dia dimanipulasikan, kebaikannya dimanfaatkan. Karena dia nggak bisa ngedeteksi siapa si manipulator, siapa yang bukan manipulator. Terus dia sendiri nggak bisa apa namanya punya batasan. Jadi kalau mau ngebantu, ngebantu, diberikan semuanya. Padahal cara membantu nggak seperti itu. Nah, ibu curhat sehat itu yang awalnya curhat produktif itu lahir ketika ada salah satu kenalan saya, dia sempat nelpon, tanya-tanya tentang perihal cowok lah. Dia ngomong bla 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 gini, terus dia pengen tahu, saya punya kenalan cowok udah deket, udah apa ya, sering curhat bareng apa segala macem. Terus dia tanya, nah kalau kayak gitu gimana? Terus saya kasih tahu aja, kalau cowok tuh karakternya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Salah satu yang saya garis bawah di situ adalah saya bilang ke dia, cowok kalau deket sama cewek, ya deket dia kayak mau curhat segala macem, terus dia kayak apa sih namanya buka dalam tanda kutip hal-hal yang mungkin itu kelemahannya, karena cowok tuh jarang buka kelemahannya di mana. Nggak tahu kecuali cowok-cowok zaman sekarang nih entah kenapa itu. Cuman kalau yang generasi milenial ke atas itu masih jarang. Mereka kalau sudah deket banget, itu biasaannya ada maunya. Entah dia memang mau ngejalin hubungan yang lebih apa namanya lebih serius, atau dia bisa jadi ada mau yang lain sama si cewek ini. Saya kasih tahu gitu aja. Selang berapa minggu kemudian, kenalan saya tuh nelpon malam-malam jam 12 di Bali ya, jam 12. Terus saya lihat ini orang nggak pernah nih nelpon malam. Dia kalau umpamanya ada apa-apa, dia pasti janjian dulu. Dia pasti minta waktu segala macem. Akhirnya saya angkat, begitu saya angkat dia nangis segala macem. Ya udah deh, saya dengerin aja. Saya dengerin. Intinya adalah dia mau bunuh diri gara-gara kesuciannya diambil sama si cowok itu. Jadi dia udah deket banget sama cowok itu. ah, Ya udah, yang terjadi terjadi. Besok paginya si cowok ketemu sama dia cuma ngomong, kita ini temenan ya. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Kita cuma teman doang. Nah di situ dia langsung drop down. Saya cuma diam aja, saya dengerin waktu malam itu. Akhirnya udah rada tenang, baru saya bilang, kamu besok coba cek ke psikolog deh. Atau minimal banget coba cari konselor yang ngerti hipnoterapi. Saya gitu ya. Akhirnya udah dia dibantu sama profesional. Masalah ini dimulai dari curhat doang. Tapi kerugiannya gede banget. Nah itu kenapa kita perlu hati-hati ketika ingin mendengarkan curhat. Nggak boleh sembarangan. Nah, cara ngebantu orang, ya banyak orang itu ingin ngebantu orang lain, itu cuman pakai modal satu doang, niat baik, ya pikirannya pokoknya saya punya niat baik, saya tolong orang lain, selesai. Padahal nggak cukup niat baik untuk nolong orang lain. Kalau kita ingin nolong orang lain, harus ada empat hal ini. Ada niat baik, cara yang digunakan cara yang baik, kita harus tahu hasilnya itu akan menghasilkan hasil yang baik, dan akhir adalah menjaga nama baik kita. Jangan cuman ingin nolong orang pakai niat baik doang. Yang ada kitanya sebagai orang yang nolong orang lain akan dirugikan, ya. Jadi pertama niat baik. Niat baik itu kita tulus ingin membantu orang lain supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Kemudian kita gunakan cara-cara yang baik, metode-metode yang baik.
Kalau ingin bantu orang apa dalam hal usahanya, ya pakai metode-metode yang sudah terbukti untuk menaikkan tingkat usaha apa membantu membangun usaha. Jangan wah asal-asalan nonton di YouTube begini caranya langsung kita praktek apa kita kasih tahu nih gini gini caranya enggak. Sama ketika kita dengerin orang ada metodenya nggak sembarangan. Ada cara melihat masalah seseorang. Ada cara menghadapi orang-orang yang kecenderungan ingin melekat sama kita, yang ingin memberikan masalahnya ke kita. Ada. Kemudian kita juga harus bisa melihat gambaran bagaimana hasil akhirnya. Kadang orang, oke saya udah belajar nih caranya baik, cuman dia nggak tahu hasil akhirnya gimana. Ketika mendengarkan orang curhat, dia nggak tahu hasil akhir dari curhat ini orangnya akan seperti apa, orangnya akan berubah atau enggak. Makanya kalau saya sebagai profesional, itu biasanya di sesi kedua coaching dan sesi ketiga itu penentuan. Kalau di sesi kedua nggak terlalu banyak kemajuan, ya itu saya masih maklum. Tapi begitu masuk sesi ketiga nggak ada kemajuan, itu saya akan stop di situ. Karena di sini ada indikasi bahwa nih hasilnya kemungkinan nggak baik nih. Makanya di-cut mendingan kasih orang lain. Berarti ya udah kamu mungkin sama saya kurang cocok, cari orang lain. Biar apa? Biar hasilnya baik. Jadi kita nggak ngabisin waktu, orang yang kita bantu juga nggak kehabisan waktu. Yang terakhir adalah menjaga nama baik. Ada beberapa orang yang saya kenal, saya tahu, dia sudah melakukan, dia niatnya baik, cara yang digunakan cara yang baik. Hasilnya bahkan hasilnya baik loh bagi si orang yang didengerin. Tapi akhirnya namanya jadi nggak baik. Karena si klien itu malah ngejelek-jelekin dia. Jadi kita harus bisa memastikan juga orang yang kita bantu adalah orang yang bisa dalam tanda kutip nih berterima kasih. Yang bukan setelah dibantu, kitanya malah jelek-jelekin. Ya, jadi empat hal ini jangan sampai kita cuman niat baik terus kita maju itu aja. Nah inilah yang membuat akhirnya kita gampang dimanipulasi dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk apa itu curhat. Kalau kita lihat curhat itu kelihatannya ya itu cuman kayak dua orang yang lagi ngobrol, yang satu ngeluarin isi hatinya. Jadi curhat itu kan diartikan sebagai proses di mana seseorang atau sekelompok orang membagikan isi hatinya pada orang lain. Jadi kalau di sini Kak Ara ketemu sama Kak Asti, Kak Ara yang curhat, ya kelihatannya sih Kak Ara ngobrol gitu, ngomong, kemudian Kak Asti dengerin segala macam. Yang dilihat seperti ini. Cuman kenyataannya, ketika seseorang curhat yang terjadi bukan cuman omongan doang pembicaraan, tapi yang terjadi ini, ada empat hal ini. Yang pertama adalah ketika orang curhat melepaskan emosi. Jadi yang curhat itu melepaskan emosinya dia. Yang kedua adalah transfer energi. Yang ketiga pemaknaan ulang. Dan yang keempat adalah membangun atau memperkuat ikatan. Ya. Jadi yang pertama bagi orang yang curhat, dia akan melepaskan emosi-emosinya. Kalau dia curhat tentang hal yang negatif, maka emosi yang dilepaskan emosi yang negatif. Kalau dia curhat tentang hal yang positif, yang dilepaskan ya emosinya emosi positif. Nah, emosi ini berkaitan dengan transfer energi. Ketika seseorang curhatnya negatif, maka dia akan melemparkan energi negatifnya dia melalui emosi-emosi itu ke orang yang dengerin curhat. Sebaliknya, kalau dia curhat tentang hal yang positif, maka dia ngelepasin energi positifnya dia ke orang yang dengerin curhat. Makanya saya yakin di sini kakak-kakak yang pernah dengerin curhat gitu, curhat yang orang yang ngeluh banyak gitu, setelah dengerin dia 15 menit, setengah jam, tiba-tiba badan tuh kayak nggak enak gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain, tapi badan kayaknya nggak enak aja. Itu karena terjadi transfer energi di situ. Kemudian juga terjadi pemaknaan ulang. Pemaknaan ulang ini terjadi bagi yang curhat dan yang mendengarkan curhat. Yang curhat ketika dia curhat emosinya lepas. Ketika emosi lepas, orang itu pikirannya jadi lebih jernih. Ya, kalau kita lagi sumpek, lagi banyak pikiran, terus ada teman curhat, biasanya setelah curhat itu kan kita jadi plong. Akhirnya kita bisa melihat situasi dengan lebih baik. Nah, yang terjadi bagi orang curhat, ketika dia curhat, emosinya lepas, dia jadi bisa melihat kondisinya dengan lebih baik. Dia akan melihat, oh ternyata kondisi saya nggak seribet itu kok. Ternyata saya bisa ngatasin ini gitu. Karena emosi negatifnya udah diangkat.
Bagi orang yang dengerin curhat sama, bisa terjadi pemaknaan ulang. Bisa jadi ketika mendengarkan curhat, di situ ada perubahan mindset. Akhirnya yang dengerin curhat ngomong gini, oh ternyata pendapat dia benar ya. Ada benarnya juga. Dari situ terjadi perubahan sudut pandang. Yang terakhir adalah membangun ikatan. Ya, kalau kita ingin bangun ikatan yang kuat sama orang, maka dengerin curhatnya. Dengerin curhatnya dengan cara yang baik. Tapi jadi ini yang saya pelajari dan ini saya pakai. Awalnya saya itu sama keluarga, sama orang tua itu ikatannya jauh. Saya tuh kalau dibandingin 10 tahun yang lalu ya, saya tuh pernah kayak seminggu di rumah bareng orang nggak ngomong. Padahal kita di rumah bareng gitu. Ketemu setiap hari nggak ngomong. Nah, ketika saya belajar coaching, saya akhirnya tahu, oh, cara terbaik untuk ngebangun ikatan kita dengan orang lain adalah ngedengerin orang lain. Akhirnya saya dengerin tuh anggota keluarga saya, ibu saya lagi curhat, saya dengerin, walaupun saya nggak suka, saya paksain dengerin. Bapak lagi ngomong apa, nggak suka, saya paksain dengerin. Adik saya, kakak saya dengerin. Ternyata ketika saya dengerin mereka, lama-kelamaan hubungan kita jadi membaik. Kalau dibilang ideal banget gitu kayak orang yang kita bercanda banget apa segala macam, enggak. Tapi ya jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun yang lalu. Nah, ini saya manfaatkan ketika saya ketemu klien. Kalau ketemu klien, saya nggak akan mulai dari Pak, saya punya produk ini bla bla bla, enggak. Yang saya lakukan adalah ngobrol, habis itu saya dorong dia untuk curhat. Oke Pak, apa aja sih masalahnya yang dihadapi sama teman-teman gitu. Nanti dia mulai curhat, bla bla bla, A, B, C, D, segala macam. Setelah curhat, lama-kelamaan, dia sendiri yang tanya produknya apa aja, jasanya apa aja. Jadi saya biarin dia lepasin dulu emosi-emosinya. Setelah emosinya lepas, lebih enak dia ngomongin kerjaan. Dan di situ lama-kelamaan saya sampai punya klien yang kalau lagi sungguh gitu, nelpon saya, Coach lagi di mana? Saya bilang, biasa Pak, kenapa Pak? Bisa ke kantor nggak? Waduh, jauh kantornya. Saya waktu itu sering di Jakarta Timur kan. Kalau sekarang kan saya banyak di Bali. Lu Jakarta Timur ke Jakarta Barat. Aduh, saya pengen ngomong nih. Saya pengen coaching katanya dia. Saya bilang, coaching apa ngomong? Pengen ngobrol ya, pengen ngobrol aja. Ya udah besok aja. Jadi kalau kita sudah terbangun ikatannya itu yang terjadi. Nah ini bisa melalui curhat. Nah, tapi curhat itu ada manfaat dan resikonya bagi dua belah pihak. Yang pertama adalah manfaat dan resiko bagi orang yang curhat. Manfaat bagi orang yang curhat pertama jelas melepaskan emosi dengan baik. Jadi ada cara untuk melepaskan emosi yang baik dan yang buruk. Yang baik itu dengan curhat, dengan journaling, dengan EFT tapping, terus dengan olahraga, berdoa, ibadah itu cara-cara untuk melepaskan emosi dengan baik. Ada cara melepaskan emosi dengan yang buruk seperti melempar barang, marah, terus kayak menghardik orang lain. Nah itu terus ada yang kayak minum-minum gitu segala macam. Nah itu mencoba untuk melepaskan emosi tapi caranya buruk. Kemudian bisa meningkatkan kesadaran diri. Orang ketika curhat, dia plong, akhirnya dia jadi tahu kondisinya dia. Jadi dia lebih sadar diri. Oh, di sini kondisi saya. Kemudian yang ketiga adalah menjernihkan pikiran. Karena emosinya sudah keangkat. Jadi kalau emosi yang bikin masalah kita runyem, ya di sini kakak-kakak, teman-teman, yang bikin masalah kita runyem itu bukan masalahnya, tapi emosinya. Kita punya kesulitan untuk jualan, anggap seperti itu. Kita punya kesulitan untuk jualan. Yang bikin kita sulit jualan itu biasanya bukan kita nggak tahu caranya, atau barangnya atau jasanya itu buruk. Nggak kayak gitu. Biasanya yang membuat kita sulit jualan adalah perasaan minder kita, perasaan takut kita, perasaan ragu kita. Emosinya yang bikin sulit. Makanya ketika emosi dipisahkan dengan masalah, masalah itu jadi gampang diatasi. Ya, jadi begitu emosi dilepaskan, pikiran jadi lebih jernih, lebih tenang. Terus masalah itu jadi lebih gampang kita selesaikan. Nah, terus ada resikonya bagi orang yang curhat. Resikonya adalah membuka luka masa lalu.
Jadi setiap kali orang curhat, dia tuh seperti ada luka udah nutup, diiris lagi sama dia, buka lagi. Nah, idealnya ini kenapa? Orang kalau curhat tuh idealnya ke orang yang bisa dengerin. Entah itu profesional atau orang yang punya kemampuan. Kenapa? Karena bayangin ya, kita punya luka itu udah tertutup. Kita punya trauma di masa lalu. Nah, otomatis si pikiran akan menutup tuh si luka itu, luka trauma. Ketika kita menceritakannya, menceritakan lagi masalah trauma itu diiris lagi, kebuka lagi lukanya. Nah, ketika lukanya terbuka dan nggak diobatin yang terjadi apa? Lain, udah minum air putih belum? Nggak minum air putih yang banyak. Akan Sakit membusuk. tipesnya. Makanya idealnya kita curhat ke orang yang ngerti cara untuk dengerin curhat. Karena kalau luka itu dibuka, tutup, buka, tutup lama-lama apa jadi borok. Nah, idealnya begitu kita ngebuka luka, kita bisa nyembuhin luka itu. Nah, orang-orang yang punya skill itu akan mampu membantu kita untuk nyembuhin luka. Nah, kemudian ada juga dijauhi. Ya, orang-orang yang sering curhat nggak jelas, apalagi itu pasti orang lain takut, malas lah duduk sama dia. Saya yakin di sini kakak-kakak juga ngalamin hal yang sama. Kalau denger ada orang yang, eh itu apa namanya, curhat aja terus, pokoknya kerjaannya ngeluh aja. Males kan kita ya, gitu ya. Hmm, gitu. Kemudian manfaat dan resiko bagi orang yang mendengarkan. Nah, manfaat bagi orang yang mendengarkan, dia jadi mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari orang lain. Makanya saya suka coaching gitu karena dengan coaching saya ngomong sama orang, saya jadi tahu tuh, oh ternyata cara dia ngadepin masalah seperti ini. Dan ternyata caranya nggak efektif. Jadi kalau saya ketemu masalah yang sama, saya nggak akan gunain cara yang itu. Jadi saya tahu, oh ini kesalahannya dia dan saya nggak perlu ngulangin kesalahan orang tersebut. Karena udah ada pembelajaran di situ. Begitu juga kalau mau efektif. Jadi saya tahu, oh ternyata cara yang efektif seperti ini. Saya ketika menghadapi tantangan seperti itu, saya akan pakai cara yang efektif. Kemudian membangun ikatan yang kuat. Pokoknya kalau ingin hubungan baik ya, sama pasangan, sama siapa, dengerin aja orang itu curhat. Kalau orang itu curhat, kita dengerin, kita bisa stay, dengerin dia dengan sabar, otomatis ikatan kita menguat dengan sendirinya. Karena mendengarkan itu adalah bentuk penghargaan yang paling, apa ya, bisa dibilang paling tulus. Kakak-kakak di sini bisa kasih apapun ke anaknya. Kasih hadiah, kasih apa, kasih apapun ke anaknya bisa. Ada tapinya. Tapi kalau si anak nggak didengerin, mereka tetap nggak akan merasa berharga. Dia akan ngomong, "Eh, mama ini orang yang cuman mau aku mendapatkan prestasi. Atau mama cuman pengen mau aku diem." Jadi penghargaan paling tulus yang bisa kita kasih ke orang lain itu mendengarkan. Mendengarkannya benar-benar dengerin. Bukan orang dengerin terus nunggu waktu untuk bicara. Karena banyak orang seperti itu. Dengerin sih, tapi lagi nunggu nih, sebentar lagi aku bakal bicara. Kemudian resikonya, nah resikonya ini yang bahaya, terpapar energi negatif. Ya, saya yakin kayak gitu. Di sini kakak-kakak dengerin orang lain bicara yang setelah setengah jam tiba-tiba, aduh badan nggak enak banget. Bahkan ada yang sampai demam ketika dengerin apa kliennya bicara. Teman saya 3 hari 3 malam nemenin klien, setelah kliennya balik ke Jakarta dia langsung tepar. Seharian nggak keluar sakit. Itu efek dari dengerin curhat. Ya makanya harus hati-hati. Kemudian mengalami hal serupa yang dialami oleh orang yang curhat. Ini hati-hati. Ketika kita, namanya, misalkan ada ibu-ibu nih, dia nggak punya masalah sama sama suaminya, tapi dia sering dengerin orang-orang yang punya masalah sama suaminya. Nah, ketika dia dengerin, energi negatif dari orang-orang yang bermasalah sama suaminya itu kan melekat di tubuhnya. Kalau dia bisa ngelepasin energi tersebut, good, itu bagus. Tapi masalahnya seberapa banyak sih orang yang mampu ngelepasin energi negatif itu? Nggak banyak. Nah, ketika dia energi negatifnya semakin banyak di dirinya, yang terjadi apa? Yang terjadi dia sikapnya jadi negatif. Yang awalnya dia nggak punya masalah apapun sama suaminya, akhirnya suaminya pulang dari kerja dicemberutin. Suaminya minta apa, dia ketus.
terus jadi sering mukulin anak. Nah, suaminya jadi marah dong sama dia. Nah, akhirnya suaminya bersikap kasar sama dia. Akhirnya dia ngalamin hal yang serupa sama orang-orang yang apa namanya, yang curhat ke dia. Atau ada sales. Awalnya dia jualannya bagus, jualan bagus. Kemudian ada temennya jualannya susah, curhat terus, wah sekarang susah, market lagi turun, apa segala macam. Wah, pokoknya diceritain berita-berita yang mengerikan lah. Barang Cina masuk gini, ada teks apa segala macam. Awalnya jualannya dia oke, tapi lama-lama karena sering dengar temennya yang curhat itu, energi negatifnya nempel ke dia. Lama-lama dia ketemu klien itu bukan senyum lagi, cemberut. Habis itu kalau jawab pesan WhatsApp jadi lama banget. Yang awalnya jualannya meningkat jadi menurun. Menurun bukan karena memang pasarnya jelek buat dia, karena sikapnya berubah jadi negatif. Akhirnya dia ngalamin juga penurunan penjualan. Terus di sana tiba-tiba dia ngomong, oh bener ya, ternyata memang pasar sekarang susah. Padahal bukan pasarnya yang susah, tapi energi negatif dari temennya yang lekat sama dia. Makanya kalau kita mau dengerin curhat, harus pinter-pinter bisa ngelepasin energi negatif. Dan terakhir jelas nih, dimanipulasi. Kalau kita nggak ngerti caranya curhat, kita siap-siap untuk dimanipulasi. Nah, ini 10 hal yang akan yang perlu kita ketahui untuk bisa dengerin curhat. Jadi mengetahui kemampuan diri kita dulu, kita punya mindset yang tepat, kemudian level energi kita mendengarkan dengan netral, menjaga jarak dengan orang yang curhat, menjaga rahasia orang yang curhat, terus lingkungan yang kondusif, terus pakai metode yang benar. Kalau mau ngasih nasihat, walk the talk, dan terakhir bantuan profesional. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau tanya, boleh ditulis di chat atau di overnight aja nggak apa-apa. Kalau aman, tolong kasih jempolnya. Aman ya? Oke, oke, good. Ya, kita masuk ke how-nya. Nah, how-nya pertama, tapi bisa yang curhat itu selalu hal yang negatif, bagaimana kita menyikapi. Nah, kita akan masuk ke how-nya ini. Jadi memang itu juga kenapa challenge-nya pas pertama-tama saya sama salah satu teman bikin surat produktif itu yang di awal 2022 itu kita sempat jalan beberapa bulan, akhirnya kita nemuin ternyata yang masuk grup waktu itu kebanyakan adalah orang yang curhat. Dan celakanya curhatnya hal yang negatif. Nah di situ akhirnya mulai kayak kelabakan ya. Wah ini gimana ya ngadepin orang-orang yang seperti ini. Sementara kalau kita belum punya kemampuannya itu bahaya bagi kita. Akhirnya di stop dulu karena grupnya nggak kondusif waktu itu. Nah kebetulan akhirnya berubah jadi berhenti overthinking dan baru-baru ini ya setahun belakangan baru jadi manajemen emosi gitu. Jadi ini sebenarnya program mama yang dibangun lagi gara-gara ada masalah yang kita lihat sempat viral gitu. Oke. Nah, terus gimana cara kita apa bisa ngadepin orang? Pertama kita harus tahu kemampuan diri kita dulu. Ini level kemampuan mendengarkan curhat. Ini versi saya. Saya coba cari-cari di internet belum ada versi tertentu. Ya ini versi saya gitu. Ini yang coba kita buat. Nah, yang paling pertama adalah yang paling rendah adalah reaktif. Orang yang reaktif itu adalah orang yang paling mudah terbawa emosi. Dia kalau dengerin curhat, orangnya cerita tentang hal yang menyedihkan, dia ikut sedih. Orang yang cerita tentang hal yang bikin panas, dia ikut panas, ikut marah. Jadi dia tuh kayak terombang-ambing sama cerita orang yang lagi curhat. Itu level. Jadi emosinya benar-benar apa ya? eh, Kalau ombak itu bukan ombak yang tenang ya. Kalau ombak yang tenang itu kan enak ya melihatnya. Ombak di pantai tuh lagi tenang enak. Tapi ini kayak ombak yang lagi ini, nah badai. Kemudian yang kedua adalah pasif. Nah pasif ini dia ngedengerin, dia diem dengerin. Tapi dia nggak nanggepin apapun. Nah ini jadinya dia kayak tong sampah yang apa ya dilemparin hal negatif terus. Jadi setiap orang curhat dia oh gitu, iya 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 iya. Karena dia diam akhirnya orang setiap kali ada sampah emosi datang ke dia dilempar 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 gitu. Nah ini yang pasif.
Yang kedua, yang ketiga adalah sintesis. Sintesis ini orang yang kalau dengerin curhat, kecenderungan ingin kasih solusi, ingin kasih nasihat, ingin kasih advice. Jadi ada orang curhat, dia dengerin sih. Cuman dia nunggu waktu, terus dia timpalin loh. Kamu seharusnya seperti ini, kamu harusnya seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, challenge-nya adalah, saya yakin teman-teman kakak-kakak yang sudah belajar itu tentang gimana cara dengerin, mendengarkan aktif aja. Kita nggak usah ngomongin coaching, counseling yang ribet. Yang mendengarkan aktif aja. Itu, ketika seseorang ingin ngobrol ke kita, dia biasanya kepalanya penuh. Oke? Dan orang kalau kepalanya penuh, apa namanya yang dia inginkan biar apa isi kepalanya ini berkurang dulu. Nah, ketika isi kepalanya belum berkurang, kalau gelas itu anggap aja 200 mili, baru berkurang 10 mili atau 20 mili, ya. Kemudian ditimpalin, diisi ulang. Yang terjadi apa? Penuh lagi kan. Jadi orang yang ngadepin orang sintesis ini, dia curhat, baru berkurang nih isi kepalanya, sedikit ditimpalin, dikasih nasihat, penuh lagi kan pikirannya. Akhirnya dia curhat lagi, keluarin apa yang ada di dalam benaknya. Isi kepalanya udah mulai berkurang, diisi lagi sama nasihat. Jadi akhirnya fluktuatif gini, lama-lama ada yang terjadi adalah debat. Karena dia belum selesai ngeluarin isi kepalanya diisi, belum selesai ngeluarin isi kepalanya diisi. Lama-lama bisa kesal sendiri. Ini orang maksudnya apa sih? Gue pengen ngomong kok ditimpalin terus nih. Ini mau ngajak debat apa-apa. Akhirnya terjadi perdebatan karena yang ini belum siap untuk mendengarkan, dipaksa untuk dengerin. Jadi orang kalau isi kepalanya masih penuh, dia nggak akan siap dengerin. Makanya kita biarin dia kita kasih ruang bicara, biar isi kepalanya turun sampai dia tenang. Nah, di situ baru kita bisa kasih nasihat. Tapi kalau dia masih nyerocos aja, udah deh, mending diem aja. Makanya saya kalau ketemu ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Karena banyak klien yang seperti itu yang wanita, terutama yang ibu-ibu. Kalau saya nggak coaching ibu-ibu, waktunya misalkan 1 jam, 45 menit sampai 60 menit, saya akan kasih waktu lebih. Karena biasanya di awal-awal sesi dia nggak mau cerita tentang kerjaannya dulu nih, cerita tentang anaknya apa segala macam. Saya biarin aja, udah keluar nih setengah jam udah keluar, baru tiba-tiba ngomongin kerjaan. Tiba-tiba dia sendiri yang ketemu solusinya. Saya cuma nanya dikit, nanya, oh ternyata gampang coach gini coach. Ah, makasih ya coach. Padahal dia sendiri yang ngomong. Jadi kalau saya ketemu orang-orang seperti itu, saya biarin ngomong aja. Begitu dia kepalanya kosong, dia sendiri yang nilai kondisinya dia. Nah, ini yang terjadi kalau kita pakai cara sintesis, level sintesis, yang terjadi adalah biasanya perdebatan. Nah, yang lebih tinggi adalah kita udah mendengarkan curhatnya dengan mendengarkan aktif. Ya, di sini kita udah banyak bertanya, banyak menggali. Jadi ada orang curhat gitu. Oh, aku ngalamin A, B, C, D. Oh gitu ya. Apa yang kamu rasakan pas ngalamin itu? Oh, saya ngerasa kecewa, bla bla bla. Oh gitu. Apa sih yang ada di benak kamu saat itu? Dia cerita lebih banyak. Dia cerita lebih banyak. Jadi istilahnya, ketika kepalanya penuh, ya, anggap 100-200 mili gitu kan. Biasanya nggak langsung ditumpahin semuanya, ya kan? Dikurangin sedikit gitu, 20 mili gitu. Nah, ketika 20 mili, kadang dia eh, mau ngomong tapi bingung. Nah, ketika kita tanya, itu kita pantik dia untuk ngeluarin lagi isi kepalanya. Dikeluarin, dikeluarin, dikeluarin. Itu. Sampai akhirnya di level yang dia sudah siap mendengarkan gitu, misalkan sisa 30 mili, 20 mili. Nah, di situ kita enak. Kalau mau ngasih nasihat, kita lebih enak di situ. Nah, yang terakhir yang disarankan adalah kita udah level profesional. Nah, level profesional kita nggak harus jadi profesional sebetulnya berkarir sebagai profesional maksudnya. Tapi paling enggak kita punya metode-metode yang sudah terbukti. Jadi kayak kita ikut kelas konseling, ikut kelas coaching, itu kan kelas-kelas yang mempelajari bagaimana cara mendengarkan orang lain. Ketika kita sudah di level situ, kita akan lebih nyaman. Baik kitanya maupun orang yang curhat. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Kak Bianca ya. Saya emang pendengar yang baik, si pencurhatnya mau didengerin terus, cerita tentang dia terus. Giliran saya mau cerita, selalu motong pembicaraan saya, dia
Jadi dia nggak mau dengerin cerita saya. Saya tindakinnya harus gimana ya? Saya emang udah sengaja jaga jarak buat nggak ketemu lagi. Nah ini perlu hati-hati sih. Kita harus tahu kapan kita mau curhat, kapan kita dengerin curhat gitu. Ya itu tadi kembali waktu saya pertama kali bikin grup curhat produktif yang terjadi adalah kebanyakan orang cuman mau curhat, nggak mau dengerin orang lain curhat. Itu yang membuat akhirnya jadi nggak kondusif di situ. Gitu. Jadi kita harus tahu saya mau curhat atau saya mau dengerin orang lain curhat. Karena biasanya yang curhat-curhatan yang terjadi seperti itu. Yang ini maunya curhat aja nggak mau dengerin kita. Makanya saya pribadi jujur daripada curhat ke orang ya, saya mending bayar profesional deh, saya bayar konselor, bayar coach gitu. Ngeluarin uang 500, 600 tapi aman, tapi sekali curhat sebulan itu tenang gitu loh. Daripada saya curhat yang nggak jelas sama orang-orang, waduh, malah tambah pusing kepala. Ya, kita akan ngebahas itu nanti lebih dalam. Nah, kita kenali diri kita juga di sini ya. Ini bisa dites MBTI, nanti saya kirim linknya di grup, di WAG. Di Google ada kok 16 personalities. Nah, 16 personalities ini mempengaruhi bagaimana cara kita mendengarkan orang, berinteraksi dengan orang lain. Jadi ada orang extrovert, introvert, sensing, intuiting, thinking, feeling, sama judging, sama perceiving. Nah, yang sering disalahartikan yang ini nih, introvert. Kalau di sini kakak-kakak dengar kata orang introvert, yang terbayang orang apa tuh? Sikapnya seperti apa? Oh, dengar kata introvert, image-nya tuh orang yang gimana sih? Introvert itu tertutup. Oke, ada lagi yang lain? Males bergaul. Padahal mitos dalam tanda kurung. Nggak suka cerita. Oke, pendiam. Ada lagi? Suka memendam segala sesuatu. Waduh. Oke, nah ini seringkali orang salah mengartikan introvert dengan extrovert. Yang sebenarnya ada lagi nih, karena ini sering juga dijadiin alasan. Coach saya introvert, jadi saya nggak suka bergaul. Jadi ya kalau umpamanya saya jualannya dikit wajar lah. Coach saya introvert, jadi saya nggak mungkin public speaking. Padahal banyak orang introvert yang public speaking. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang introvert adalah orang yang ketika ketemu orang lain, jadi ada beberapa hormon yang akan terpancar di kepala kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Beberapa hormon itu termasuk dopamin sama oksitosin. Oke, ini hormon kebahagiaan bagus tuh. Hanya saja orang introvert dia itu terlalu cepat terlalu cepat keluar hormonnya. Jadi ketika misalkan nih Kak di sini Kak Retno gitu. Kak Retno ketemu sama Febria, ya kan? Kak Retno kebetulan introvert. Nah, Kak Retno begitu ketemu sama Kak Febria, itu apa hormon-hormonnya keluar tuh di kepala. Jadi cepat banget ngerasa seneng ketika ketemu orang lain. Nah, ketemu sama Kak Febria keluar hormonnya. Kemudian ketemu sama Kak Esther tambah banyak keluarnya. Ketemu Kak Ara tambah banyak. Ketemu sama Kak Asti tambah banyak. Akhirnya kewalahan. Karena hormonnya keluar terlalu banyak. Jadi introvert bukan berarti orang yang dia itu menarik diri secara karakter, secara kepribadian, sorry, secara kepribadian bukan karakter. Bukan berarti orang yang menarik diri, sifatnya bukan itu. Tapi orang introvert adalah orang yang akan kewalahan ketika menghadapi banyak orang karena dia terlalu cepat keluar hormonnya, oksitosin, dopaminnya terlalu cepat keluar di kepala. Itu kenapa orang introvert lebih nyaman berinteraksi sama sedikit orang karena dia bisa ngehandle. Tapi begitu banyak orang dia bingung dia. Ini yang mana dulu nih yang ini? Nah, itu orang introvert. Sebaliknya orang ekstrovert adalah orang yang kalau ketemu orang lain, hormonnya tuh terpancarnya sedikit-sedikit. Makanya semakin banyak dia ketemu orang, semakin banyak hormon di kepalanya keluar. Jadi dia harus ketemu banyak orang dulu, baru dia ngerasa kayak seneng. Nah, itu perbedaannya. Ini bukan tentang orang yang apa namanya pemalu, penarik diri, pendiam bukan. Memang
Introvert adalah orang yang nyaman dengan lingkungan sosial yang sedikit jumlah orangnya. Ekstrovert kebalikannya, ya. Adapun pemalu, adapun menarik diri. Nah, itu kita harus lihat lebih dalam. Apakah di situ ada masalah traumanya? Apakah di situ memang apa? Ada lingkungan, ada budaya yang memang membuat dia akhirnya menarik diri, gitu. Jadi jangan ditabrakkan ya antara introvert dengan orang introvert berarti otomatis menarik diri. Enggak. Orang itu enjoy aja dia ketemu, cuman orangnya sedikit. Nah, di situ dia asik. Sama kalau saya itu, saya introvert. Saya kalau ngisi training, ya kalau disuruh ngomong di depan panggung ya biasa aja, ngobrol apa segala macam, ngasih training. Tapi setelah training itu saya kewalahan. Karena apa? Karena biasanya setelah training sama orang yang ngundang kan diajak makan bareng, ya kan? Begitu makan bareng yang saya kira itu satu meja cuma 3 4 orang, nggak taunya banyak. Udah banyak, kadang begitu saya duduk, yang lain pada ngumpul. Itu saya langsung, ini kapan selesainya sih? Tapi kalau seandainya setelah ngisi training, terus diajak ngobrol, ngobrolnya cuma bertiga, berempat, tuh saya nyaman aja gitu. Jadi bukan tentang saya harus kabur dari situ. Enggak. Nah, kemudian sensing intuition ini tentang bagaimana seseorang mengumpulkan informasinya. Ada orang yang sensing itu dia melihat apa yang ada saat itu. Jadi dia detail orang. Nah, ini kalau dengerin curhat, dia akan mastiin apa aja nih fakta-faktanya. Ada orang yang tipikal intuisi. Intuisi itu dia kayak tebak-tebakan gitu loh. Dia kayak tahu aja yang dibutuhin sama orang. Biasanya orang-orang intuition melihat secara apa secara global sudut pandangnya. Sementara sensing orangnya melihat secara detail. Ini cara orang menerima informasi. Jadi ketika kita mendengarkan, orang yang sensing akan cari detail-detail informasinya. Orang yang pakai intuisi akan melihat gambar besar dari ceritanya. Kemudian ada yang thinking, ada yang feeling. Nah, thinking dan feeling ini bagaimana seseorang mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Ini mempengaruhi cara kita ketika kita menggali orang lain atau ketika kita menasehati orang lain. Orang thinking fokusnya adalah yang penting benar aku sampaikan. Masalah orangnya seneng atau enggak sama apa yang saya sampaikan enggak urusan. Sebaliknya orang feeling itu selalu mengutamakan perasaan orang lain. Dia ngambilnya pakai perasaan dan dia mempertimbangkan perasaan orang lain. Jadi kalau mau ngasih nasihat, ini orangnya tersinggung nggak ya kalau aku ngasih nasihat? Nah, orang-orang feeling ini yang dalam tanda kutip akan ribet ketika dengerin curhat. Karena dia terus-menerus gimana ya caranya, misalkan mau mengakhirin sesi curhat gitu, biar nggak terlalu lama. Dia kan, duh gimana ya caranya ngakhirin, cuman biar dia nggak tersinggung. Ya udah deh, 10 menit lagi. Didengerin 10 menit, orangnya masih gak diem. Ya udah deh, 10 menit lagi. Lama-lama sampai 1 jam gitu. Karena dia pakainya feeling. Sementara orang thinking begitu waktunya habis, sorry nih, gue ada kerjaan, nanti nyambung lagi ya, gitu. Nah, judging, perceiving nih bagaimana seseorang menjalani hidup sebetulnya. Secara umum, jadi orang judging itu orang-orang yang teratur, yang rapih. Perceiving adalah orang-orang yang ah, apa namanya, dia itu nggak teratur lah. Dia kadang dibilang seenaknya aja gitu. Dia fleksibel, bahasanya fleksibel banget. Kalau pengen tahu orang yang judging sama perceiving tuh gampang. Lihat aja meja kerjanya sama kamar tidurnya. Kalau kamar tidurnya rapi, meja kerjanya rapi banget, itu orang judging. Tapi kalau kita masuk ke kamar tidurnya itu ada anduk di mana, sepatunya ditaruh di mana, komputernya di atas apa? Di atas kasur segala macem, apa laptopnya di atas kasur segala macem. Nah, ini perceiving. Atau enggak kalau kerja tuh biasanya meja kerjanya berantakan. Itu perceiving. Dia orangnya lebih fleksibel gitu. Nah, kita kita harus tahu diri kita dulu agar kita tahu, oh saya orangnya feeling ya, berarti saya orangnya nggak enakan. Oke, berarti kalau dengerin curhat, saya harus lebih tegas. Oh, saya orangnya introvert ya, berarti kalau apa mau dengerin curhat, nggak bisa nih curhat grup yang banyak orang. Saya dengerin yang 2 3 orang aja, itu. Sebaliknya kalau saya ekstrovert ya, kan ada grup curhat tuh lebih asik bagi orang ekstrovert. Dia dengerin banyak orang gitu, interaksi sama banyak orang. Nah, kemudian mindset. Nah, ini penting, mindset ketika kita dengerin curhat. Yang pertama adalah masalah itu fungsinya adalah untuk menguatkan mental. Oke? Jadi kalau ada orang punya masalah, kita harus tahu bahwa itu adalah sarana untuk nguatin mentalnya dia.
Jangan setiap kali orang punya masalah kita nganggapnya, aduh kasihan nih dia perlu dibantuin nih, perlu diselesaikan masalahnya nih, perlu saya yang handle masalah dia. Kalau gini caranya, kalau setiap ada orang punya masalah, kita yang handle masalahnya, akhirnya orang tersebut mentalnya nggak kuat-kuat. Jadi ini adalah hal yang wajar ketika orang ketemu masalah, kita harus tahu, oh ini adalah sarana untuk nguatin mentalnya dia. Kalau kita mau ngebantuin, ya ngebantuin sesuai dengan kapasitas kita, dan tetap ya, nggak semuanya. Jadi tetap dia harus ada bagian yang dia pegang. Jadi misalkan ada orang kesulitan mengenai keuangan ya. Kita mau bantu ya bantu sekedarnya aja. Jangan, aduh dia kesulitan keuangan nih. Misalkan dia butuhnya 1 juta, kita kasih 1 jutanya. Nanti lama-lama dia nggak terbiasa mandiri nyelesain masalah setiap butuh uang ke kita, setiap butuh uang ke kita. Karena dia tahu, oh ini ada orang yang bukan menyelesaikan masalahnya. Dia nggak belajar untuk nguatin otot mentalnya untuk cari duit. Ya, pertama gitu. Jadi kita harus lihat bahwa masalah itu penguat mental, bukan menjatuhkan mental. Kemudian dunia itu tidak harus patuh pada pendapat seseorang. Nah, terkadang ketika kita dengerin curhat orang lain, kemudian kita ngerasa iba sama orang tersebut karena keinginannya nggak tercapai atau apa yang dia rencanakan dan lain sebagainya nggak tercapai. Kita harus tahu bahwa impian seseorang nggak tercapai, keinginan kita, ekspektasi kita nggak tercapai, itu adalah hal yang wajar. Setiap orang itu mengalami hal tersebut. Jadi kalau ada orang ngalamin hal tersebut, jangan ujul-ujul kayak, aduh dia kasihan banget ya. Kenapa kita nggak boleh langsung kayak gitu? Karena nanti apa ya? Kita jadi kita itu jadi ngelihatnya setiap kali orang nggak mencapai tujuannya, berarti orang itu sial. Jadi kita akhirnya melabeli gitu. Nah itu yang kayak kita inginkan. Jadi kita biasa aja. Ya toh kita sendiri sering kan, kita punya ekspektasi nggak tercapai. Ya udah biasa aja. Itu hal yang biasa terjadi di dunia. Termasuk kalau ada orang yang curhat ceritain tentang hal itu biasa. Kemudian yang terakhir dan ini yang penting banget, hanya orang yang memiliki masalah yang bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi jangan sampai kembali ke yang ini. Setiap kali orang punya masalah, kita yang mecahin masalahnya. Jangan sampai seperti itu. Ada orang punya masalah sama pasangannya dia. Kita bisa ngasih nasihat. Kita bisa ngasih arahan. Kita bisa mediasi. Tapi tetap orang tersebut harus berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan sampai didiemin. Karena beberapa orang ya, yang saya temukan, mohon maaf, ini saya bukannya ngejudge atau gimana. Saya pernah dapat salah satu klien, dia kena anxiety. Terus dia itu nggak mau keluar lah, nggak mau keluar dari rumah segala macam. Terus saran saya waktu itu adalah kamu cari psikolog aja, biar ada orang yang ngebantuin. Dia ngomong sama keluarganya nggak setuju. Ya anggapannya ada lah, psikolog begini begitu kan ada aja. Akhirnya dia kok ngobrol lagi sama saya tanya, terus mau kamu gimana? Saya nggak bisa merubah pikiran orang tua kamu, suami kamu, saya nggak bisa. Cuman kamu yang bisa ngadepin ini. Ya coach, tapi memang keluarga saya nggak ada yang setuju. Ya terus gimana? Maunya gimana? Saya bilang gitu. Akhirnya udah dia diam aja. Setelah sekian lama, akhirnya dia baru mutusin manggil psikolog. Jadi psikolognya datang ke rumahnya. Setelah dia udah nggak kuat banget. Nah, banyak orang itu ya baru mau bergerak ketika dia udah ambruk. Jadi udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, baru dia kayak cari pertolongan. Nah ini yang jadi masalah gitu loh. Padahal kalau dia mau ngambil tindakan sejak awal, semua masalah bisa diatasin gitu loh, lebih baik. Makanya kita harus lihat bahwa kalau orangnya nggak mau berubah dirinya, ya itu bukan urusannya kita. Kita bukan Superman yang harus merubah orang. Enggak. Kemudian level energi. Nah, pastikan ketika kita apa namanya mendengarkan orang, level energi kita tuh lagi bagus. Karena tadi ada transfer energi ketika kita dengerin orang, dan energi itu tergantung emosi. Jadi semakin tinggi emosinya, semakin tinggi level energinya. Kalau emosi yang tinggi adalah negatif, maka level energi negatifnya tinggi. Kalau emosinya positif, maka level energi positifnya tinggi. Jadi hati-hati ketika orang datang ke kita tiba-tiba kayak nangis, meratap segala macam. Nah ini berarti level energi negatifnya yang tinggi.
harus siap-siap di situ. Nah, pengaruh energi itu yang akan kita rasakan ke empat hal ini biasanya. Suasana hati, kondisi fisik, cara berpikir, dan kejadian-kejadian yang menyertai. Ini mirip yang sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi pertama, gimana kita tahu bahwa sudah terjadi transfer energi di situ? Yang pertama kita lihat dari suasana hati kita. Kalau awalnya kita tenang-tenang aja, enjoy, tiba-tiba pas lagi dengerin dia, lama-lama perasaan kita ikut turun ya, energi kita jadi turun. Nah ini berarti kita udah terpapar sama energinya dia. Kemudian mempengaruhi kondisi fisik, ini udah jelas. Jadi setelah kita dengerin orang, terutama yang negatif-negatif, fisik kita jadi nggak nyaman. Kadang ada yang sampai sakit. Terus cara berpikir kita, sudut pandang kita. Setelah dengerin orang yang negatif, terus kita melihat, oh, memang susah ya cari kerja. Memang uh, untuk bahagia tuh orang harus apa ya mengorbankan banyak hal. Yang awalnya kita nggak berpikir seperti itu. Nah itu cara berpikir kita dipengaruhi ketika level energi kita rendah. Terus ada kejadian-kejadian yang menyertai. Ini unik, terkadang dia ngomong, aduh jualan sekarang susah ya. Yang awalnya kita jualannya cepat, tiba-tiba jadi susah. Ini terkadang, dan terkadang terjadinya instan gitu. Yang lucu, saya beberapa minggu yang lalu, saya punya teman tuh suka nge-gym. Nah di gym itu kan, kadang orang nggak ngelap keringat ya. Jadi akhirnya dia ada bisul tuh di mana? Di punggungnya. Dia ngomong, Dil, ada ada salep nggak buat bisul nih? Punggung gua bisulan katanya dia. Ah nggak tahu, tapi bilang ke dokter kulit aja biar pasti daripada beli-beli salep. 3 hari berikutnya saya ikut bisul nanti itu. Padahal saya nggak nge-gym, saya cuma kalau angkat-angkat beban olahraga sendiri saya. Biasanya lari di pinggir pantai, angkat beban ya di rumah. Saya punya dumbbell gitu. Saya pegangin loh, kok muncul bisul ya? Saya bilang nih jangan-jangan nih, jangan-jangan kebetulan. Cuman maksudnya terkadang seperti itu gitu loh. Ada orang ngomong, aduh sekarang nih lagi musimnya demam nih. Nggak berapa lama kita ikut demam gitu. Nah itu kejadian-kejadian yang menyertai karena ada energi yang terpapar. Nah, cara untuk menjaga level energi tetap tinggi gimana? Pertama, lakukan aktivitas yang membuat mood menjadi positif, seperti berdoa, mindfulness. Kalau saya sendiri ya, saranin di sini teman-teman, saya semua ya, dalam semua training saya gitu, yang berkaitan terutama kesehatan mental, harus punya kemampuan untuk mindful. Karena kalau nggak punya kemampuan untuk mindful, kita nggak tahu emosi kita saat ini gimana, pikiran kita apa aja yang ada di kepala, terus uh, energi kita seberapa sih di sini. Makanya saya selalu bilang daripada belajar yang aneh-aneh, belajar mindful aja. Percuma itu belajar, mohon maaf nih, kalau ada teman-teman yang di sini ngajarin self healing ya, mau belajar EFT, mau belajar apa, hipnosis atau segala macam. Kalau nggak bisa mindful, nggak akan ada efeknya itu. Semua penyembuhan itu mulai dari mindfulness atau meditasi kadang kalau orang apa teman-teman yang lain gitu. Jadi belajar ini dulu. Kemudian kita harus rajin melepaskan emosi negatif. Jadi setelah dengerin orang, lepasin emosinya. Teknikalnya banyak. Kemudian menjaga tubuh tetap sehat karena tubuh itu tangki energi. Ya, kalau tubuhnya nggak sehat, otomatis energinya low, udah pasti. Kemudian menjaga pikiran tetap tenang. Kalau ingin pikiran tetap tenang, ya jaga aja mindful. Nah, kemudian kita mendengarkan dalam kondisi netral. Kondisi netral itu kita nggak menghakimi. Ya, jadi ketika orang ngomong tentang hal yang menyedihkan gitu, kita tidak melabeli, oh orang itu sedang sial, enggak. Kita cuma dengerin aja. Kalau dia lagi ngobrolin orang lain, cerita tentang jahat-jahatnya orang tersebut, kita ngelabelin orang yang tadi itu jahat. Enggak. Kita ya udah netral aja. Karena kan orang akan menceritakan dari sudut pandangnya dia kan. Dia yang selalu benar, orang lain salah gitu. Jadi dengan netral, itu kita jadi yang pertama bisa tenang, nggak terbawa emosi. Yang kedua terhindar dari drama. Nah ini yang banyak nih. Mohon maaf, kadang-kadang saya kalau dengerin emak-emak curhat tuh cerita, ini atasan gue begini, begini, begini. Si emak yang satunya nimpalin, ternyata gitu ya atasan lu jahat. Padahal dia nggak pernah ketemu sama si atasannya ini. Nah itu akhirnya jadi drama di situ. Ya, yang akhirnya ngegosip ke sana kemari. Kemudian jadi mampu melihat kondisi dengan baik. Ini ya, sebetulnya inti masalahnya di mana? Kalau kita melihat sesuatu dengan netral, kita jadi bisa melihat analisa gitu. Oh, inti masalahnya di sini.
terserah orang yang mau curhat ngejelekin siapa, ngomongin tentang apa. Tapi kalau kita netral, kita jadi bisa ngeliat, oh sebenarnya ini masalahnya di sini. Gitu. Terus kita juga jadi nggak menghakimi orang yang curhat. Terkadang orang kalau lagi curhat, terus kita dengerin gitu pakai penghakiman, nah ini kurang bersyukur ini. Udah punya suami, udah punya anak, punya mobil, punya rumah, masih aja ngeluh. Nah itu penghakiman. Padahal kita nggak tahu di balik itu semua ada apa. Nah, kalau kita netral, kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ada yang berikutnya adalah menjaga jarak. Menjaga jarak ini yang dimaksud adalah jangan sampai kita tuh terikat secara emosional ke masalah orang lain. Ada orang punya masalah, kita terikat sama masalah orang tersebut. Jadi kita mikirin masalahnya orang lain terus. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita prioritaskan diri sendiri. Sebagai pendengar curhat, kita nggak apa punya satu kewajiban untuk mengubah kehidupan seseorang itu 180 derajat. Kita nggak punya tugas di situ. Yang punya tugas untuk merubah diri orang yang bermasalah adalah orang yang punya masalah. Kalau ada orang curhat punya masalah, yang harus merubah diri kehidupannya adalah dia sendiri, bukan kita orang yang dengerin curhat. Nah, jadi pertama kita prioritaskan diri kita. Jangan ada orang punya masalah, terus kayak kita, udah lu setiap curhat nggak apa-apa deh. Sampai terkadang kita ngorbanin diri kita demi ngebantuin orang lain. Itu malah nggak sehat. Terus tetapkan batasan yang jelas. Tetapkan batasan yang jelas maksudnya jangan sampai karena curhat ini semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Akhirnya dia kalau mau curhat kapanpun. Kadang malam di Japri, kadang malam nelpon, nggak ada janjian nelpon. Nah ini kan malah mengganggu ya. Awalnya kita ingin ngebantu orang. Jadi beberapa teman saya temukan seperti itu, sering dengerin curhat. Lama-lama dia lagi masak, lagi di rumah ditelepon. Langsung curhat tuh orangnya. Kadang dia lagi malam, lagi ngaji, nemenin si anaknya ngaji di rumah, ditelepon. Orangnya curhat. Nah kita harus punya batasan. Ada waktunya kita ngedengerin orang, ada waktunya kita bilang, enggak. Kalau kamu mau didengerin sama saya, ada waktunya. Nah, ini kita harus punya batasan. Nah, untuk jaga batasan jelas ini, kita harus komunikasi dengan asertif. Komunikasi asertif itu berarti kita tegas, tapi bukan berarti yang kasar. Ya. Jadi kita, kalau ada orang ngomong, gue pengen curhat dong sekarang, kita langsung ngomong, lu kalau mau curhat sama gue, nggak kayak gini caranya. Janjian dulu, karena gue juga masih ada kerjaan, harus ngurusin rumah, harus ngurusin anak, dan lain sebagainya. Jadi jangan biarin orang tuh kontrol kehidupan kita, masuk ke kehidupan kita seenaknya. Nah ini perlu dikomunikasikan dengan tegas, jelas, tanpa perlu menyakiti orang lain. Terus menjaga rahasia, ya ini saya kira udah tahu lah, nggak mungkin kita dicurhatin sama orang terus kita umbar masalahnya orang lain. Ya ini jadi aib yang jadinya tadi nama baik kita jelek. Kemudian cari lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan yang kondusif itu sebetulnya lingkungan yang privasi, tidak bising, tidak banyak gangguan, dapat menjadi tempat untuk melepaskan energi negatif. Contohnya kalau saya pribadi sih, kebetulan saya kan nggak terlalu jauh sama pantai, saya sukanya di Sanur. Jadi kalau ada teman pengen curhat segala macam, saya bilang kita sekalian jogging deh. Jadi habis jogging ngobrol itu enak gitu. Dan Sanur bisa ngelepasin energi secara luasa gitu kan sambil tarik nafas, mindfulness di situ enak. Nah, tempatnya privasi. Kadang kita kalau curhat itu milih di kafe. Kafe itu memang enak buat ngobrol, cuman buat curhat nggak enak sebetulnya karena nggak privasi, banyak orang di situ. Ketika kita ngomongin hal yang itu sifatnya personal, jadi nggak nyaman. Kita takut orang lain ngedengerin. Jadi kalaupun mau curhat di kafe, pastikan ketemu kafe yang benar-benar ada privasinya, mungkin jarak mejanya jauh-jauh atau memang waktunya yang pas sepi gitu. Jam 10 atau setelah makan siang gitu. Tidak bising udah pasti dan nggak banyak gangguan juga udah pasti. Metodenya yang bisa dipakai touch and plan. Ini ada di buku ya nanti yang di-sharing. Touch ini bagaimana alurnya, plan ini bagaimana kita melakukannya. Jadi plan pas kita ngedengerin curhat, kita present, hadir sepenuhnya bagi orang yang curhat. Kemudian kita listen, mendengarkan dengan penuh perhatian sambil mengamati perubahan emosi yang terjadi. Ya. Kemudian
Listen ini juga termasuk kita nggak judge orang yang kita dengerin. Kita sebagai pendengar aja, dia mau ngomongin apa aja terserah. Kemudian S, mengajukan pertanyaan untuk menggali keadaannya dia dan menemukan opsi-opsi, menemukan solusinya dia sendiri. Dan terakhir nurture. Nurture itu membantu mengarahkan teman bicara untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan situasinya. Nah, touch itu singkatan dari pertama target, ya. Jadi ketika orang pengen curhat ke kita, pasti kan dia udah ada targetnya dulu. Lu pengen ngobrolin apa saat ini? Harapan lu ngobrol sama gue gimana? Atau langsung kita ngomong, aku punya waktu cuma 30 menit ya. Jadi kita batasin di situ. Kan kok gak dibatasin, kadang orang alur ngidul gitu. Aku cuma punya waktu 30 menit ya. Terus, apa aja sih yang mau kamu bahas di sini? Biar kita nggak ngomong ke sana kemari. Nah, terus observe. Observe ini pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan gambaran besarnya dulu deh. Misalkan masalah lu sebetulnya apa sih? Tantangannya apa aja yang lu hadapin? Terus harapan kamu sendiri, situasinya seperti apa? Apa aja sih yang ganggu pikiran kamu? Terus ketika ada situasi itu muncul, reaksi kamu seperti apa? Ini observe, kita coba lihat gambaran besarnya. Kemudian kita masuk understand. Understand tuh kita ngelihat lebih detailnya. Oke, ketika kamu ngalamin situasi seperti itu, apa aja yang kamu rasakan? Gimana pengalaman-pengalaman itu mempengaruhi perilaku kamu sehari-hari? Terus, apa yang kamu pelajarin dari situasi seperti itu? Kalau ada sumber daya apa aja sih yang kamu punya saat ini untuk ngadepin masalah itu? Dalam situasi ini apa yang paling membuat kamu ngerasa nggak nyaman? Ini understand. Kita coba cari tahu lebih dalam. Kemudian clear. Clear itu usaha untuk melepaskan emosi negatifnya. Jadi kita bisa tanya seperti, oke, situasinya seperti itu ya, kamu ngerasa negatif, A, B, C, D. Nah terus gimana nih langkah kamu, strategi kamu kalau kamu punya untuk melepasin emosinya, biar kamu nggak terus-terusan sedih, biar kamu terus-terusan nggak marah. Terus gimana nih ke depannya biar secara emosi kamu tetap bisa lebih stabil? Siapa yang bisa ngebantu kamu di situ? Dan di sini kita juga boleh ngasih saran, misalkan, oh masalah kamu kayak gitu ya. Oke, saya mau ngasih saran nih biar kamu nggak terus-terusan sedih. Nah itu baru kita masuk di situ. Kita juga boleh ngasih dalam tanda kutip, kalau bisa terapi, di terapi pada tahap clear ini. Jadi misalkan, oke, saya rasa ini energinya cukup banyak sih. Gini deh, biar kebuang energi negatif, emosi negatifnya biar lepas. Coba pejamkan mata, fokus ke nafas dulu. Bayangin hal yang nyaman. Oke, gimana? Udah nyaman belum? Atau terkadang kita kayak kasih, oke, tadi pengalaman yang tadi itu, coba bayangin perlahan-lahan, perlahan-lahan pengalaman itu ada di sebuah gambar, di sebuah TV. Bayangin yang tadi pengalamannya itu berwarna jadi warna hitam putih, perlahan hitam putih, lama-lama jadi rabun, dan lama-lama jadi hilang. Nah, gimana sekarang perasaannya? Kalau udah lebih baik, buka matanya. Ada banyak teknikalnya di situ. Kemudian, harmoni. Harmoni ini sebagai penutup. Jadi, gimana kita menyesuaikan antara pembicaraan kita dengan after coachingnya. Nah, setelah coaching, sorry. Setelah curhat, kita bisa tanya, oke, ini waktu gue udah mau habis nih. Terus gimana nih strategi ke depannya biar kamu bisa lebih baik lagi? Gimana cara kamu bangun kepercayaan diri kamu? Terus siapa aja nih yang bakal bisa ngebantu kamu ke depannya? Siapa yang mau kamu hubungi? Terus apa aja yang mau kamu lakukan? Apa rencana yang kamu punya? Jadi setelah curhat dia tahu mau ngapain nggak. Setelah curhat ya udah gitu. Karena kebanyakan orang setelah curhat udah. Akhirnya kembali ke masalah yang sama, ketemu kita lagi, curhat masalah yang sama lagi. Dan akhirnya itu jadi lingkaran setan. Kita yang dengerin sumpah kan. Dengerin masalah itu terus nggak keluar-keluar dari kondisinya. Nah ini bisa dipakai. Jadi setelah ini gimana nih strategi-strategi kamu biar pas kita ketemu lagi jangan kayak gini. Ya kita boleh bahkan saya kalau sama teman curhat, ada saya bercanda, lu udah ngomongin gini sering loh, gue udah sumpah gitu, pakai apa kadang pakai bahasa Bali gitu, pakai bahasa Jawa. Gue udah sumpah, awas ketemu lagi masih masalahnya sama. Cuman bukan ngancem, lebih bercanda aja gitu. Gitu. Jadi akhirnya dia mikirin gimana sih caranya biar terjadi harmoni. Nah, kemudian kalau seandainya ingin memberi saran ya, berikan saran yang kamu sudah lakukan. Walk the talk. Jangan kita ngasih saran yang kita sendiri nggak lakukan. Jadi ini ada ceritanya waktu itu Mahatma Gandhi ya.
Entah itu garam atau gula, cuman poinnya tetap sama. Jadi ada ibu-ibu datang ke Mahatma Gandhi, bawa anaknya, kemudian dibilang, Gandhi tolong dong nasehatin anak saya ini biar berhenti makan gula. Ini bapaknya udah nasehatin nggak mempan, pamannya semua saya udah nasehatin, saya udah marahin, dia nggak mempan, dia tetap makan gula. Si Gandhi cuma ngeliatin anak itu, terus dibilang, bawa anaknya pulang, seminggu lagi datang kemari. Akhirnya dibawa pulang. Seminggu kemudian dibawa lagi si anak, didudukin depan Gandhi, Gandhi cuma ngomong, jangan makan gula, berhenti makan gula. Udah selesai gitu doang. Si ibu kayak kaget, ini anak udah dimarahin gak berhenti makan gula. Cuma diomongin gitu mana bisa berhenti makan gula. Akhirnya dibawa, setelah dibawa ternyata si anak bener berkurang makan gulanya. Ibunya kaget, kok bisa ya berkurang? Akhirnya ibunya datang ke Gandhi, nanya, kamu kok bisa sih anak saya tuh kamu kasih nasihat sebegitu sederhananya, terus berubah? Katanya Gandhi, pas kamu bawa anak kamu pertama ke sini, saya masih makan gula. Makanya saya bilang, minggu depan datang lagi. Jadi selama seminggu saya berhenti dulu makan gula. Nah di sini saya yakin kakak-kakak, abang-abang pernah ngalamin ketemu sama orang, orangnya biasa, nggak pinter, bahasanya biasa aja. Begitu diomongin, kamu harusnya nabung, kamu harusnya sabar. Kita cuma diomongin gitu doa sama orang tersebut, kita langsung berubah. Tapi di satu sisi pernah ikut seminar yang, wah ini bahasanya serem gitu kan. Wah pokoknya bahasanya jelimet, tapi kita nggak berubah. Kenapa? Karena bisa jadi yang satu ngomong tapi nggak melakukan. Sementara yang satu ini ngomongnya sederhana tapi dia melakukan. Dan orang bisa dapat feel-nya. Nah terus gimana kalau seandainya saya ada nasihat yang bagus nih, cuman saya sendiri nggak melakukan. Nah ini yang saya pakai. Saya biasanya pakai storytelling. Storytelling biasanya terutama kayak yang apa klien-klien perempuan ya. Ketika ngomong masalah gitu kan sama suaminya segala macam gitu. Dengerin. Terus saya bilang gini, Bu, saya nggak tahu ya. Jujur solusinya saya nggak tahu. Tapi ada klien saya punya masalah mirip kayak ibu yang dia lakukan gini, A, B, C, D. Dan itu berhasil buat dia. Tapi saya nggak tahu buat ibu berhasil atau nggak. Cuman saya nggak tahu. Karena saya nggak ngerti nih masalah-masalah yang seperti itu. Saya cuman kasih kayak referensi aja gitu. Cuman yang jelas ketika kita ingin menasihatin orang, kamu yang sabar, kamu yang banyak bersyukur, pastikan kita sudah melakukannya. Kalau kita belum melakukannya, mending diem. Kalau nggak bisa jadi bumerang buat kita. Yang terakhir adalah bantuan profesional. Nah, ini bantuan profesional ini ada paling nggak ada 5 yang bisa dipakai ya. Jadi ini kalau umpamanya kita udah ketemu orangnya curhatnya bolak-balik nggak selesai-selesai, mending dioper ke profesional daripada kita ngedengerin nggak selesai-selesai, energi negatifnya kena kita terus. Nah, bantuan profesional tuh bisa dari 5. Psikolog, psikiater, konselor, coach, atau terapis. Bedanya di mana? Bedanya adalah psikolog itu basis ilmunya adalah psikologi. Nah, metode-metode yang digunakan biasanya asesmen psikologi, ada asesmen psikologi klinisnya, terus percakapan, dia diagnosa, dan dia dikasih arahan. Nah, psikolog itu boleh mendiagnosa dan boleh terapi, tapi nggak boleh ngasih obat. Ini cocoknya untuk hambatan mental dari ringan sampai berat yang tidak membutuhkan obat. Orang depresi, tapi dia nggak butuh obat. Psikolog masih bisa nanganin. Tapi kalau depresi dan ada gangguan hormonal, itu psikolog biasanya akan melemparnya ke psikiater. Jadi kalau kita misalkan gangguan kecemasan, tapi ngerasa, aduh aku pengen gangguan kecemasan, tapi aku nggak mau dapat obat, ya datang aja ke psikolog. Nanti dilihat dulu, jadi ada diagnosanya. Yang boleh mendiagnosa itu cuma psikolog sama psikiater, yang lain nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah psikiater. Psikiater ini basis keilmuannya sebenarnya kedokteran. Nah, jadi psikiater adalah dokter yang spesialisasinya untuk orang-orang yang punya hambatan mental, mempengaruhi kondisi mentalnya dia. Nah, yang dilakukan adalah ada tes asesmen psikologinya, terus percakapannya, ada diagnosanya, ada arahannya, dan ada pemberian obatnya. Cocoknya psikiater sebetulnya permasalahan mental sedang, ya, menengah sampai yang berat, yang membutuhkan terapi obat. Nah, si psikiater itu bisa mengasih diagnosa, bisa kasih terapi, bisa kasih obat. Jadi kayak orang-orang yang bipolar, skizofrenia, itu di psikolog aja nggak bisa. Jadi biasanya ada psikiaternya karena biasanya ada gangguan hormonal di dalam otaknya. Atau depresi yang depresi berat, yang sampai apa namanya mempengaruhi kondisi tubuhnya, sampai kadang dia karena lemas, lemas banget sampai badannya
tiba-tiba kurus gitu. Nah, ini butuh pengobatan. Kemudian ada konselor. Nah, konselor itu basis ilmunya konseling, dia pakai assessment juga, tapi bukan assessment yang klinis ya, karena di konselor nggak boleh ngasih diagnosa. Dia boleh ngasih terapi, tapi nggak boleh diagnosa. Jadi di konselor itu seorang konselor nggak boleh ngomong kayak, "Ah, kamu nih ini nih apa gangguan kecemasan, kamu nih depresi." Nggak boleh, kecuali memang konselornya psikolog gitu. Karena di psikolog juga pakai gaya konselor di situ. Nah, ini cocok untuk gangguan permasalahan mental yang ringan sampai sedang. Yang jelas nggak butuh bantuan obat juga. Tapi kalau udah rada berat, ini disarankan ke psikolog aja. Kemudian coach. Nah, coach ini basis ilmunya coaching. Dia lebih pada pengoptimalan kondisi mental. Jadi bukan orang yang bermasalah secara mental. Kalau orang punya stres, punya kecemasan, ya, bukan gangguan kecemasan. Kecemasan di coach masih bisa. Jadi dia punya kerjaan, terus tiba-tiba dia kayak ngerasa cemas, apakah kerjanya bisa selesai atau enggak. Nah, ini di coaching bisa nih, bisa banget cocok untuk di coaching. Karena coaching dia akan fokus di apa? Dirapiin cara berpikirnya, dibedah masalahnya satu-satu sehingga akhirnya ketika dia bisa melihat masalahnya dengan lebih jernih, kecemasannya hilang dengan sendirinya. Nah, coach itu nggak boleh ngasih diagnosa, nggak boleh ngasih terapi, dan nggak boleh ngasih obat. Jadi hati-hati kalau ada orang ngomong saya ini coach, tiba-tiba ngasih diagnosa. Ini berbahaya, berarti itu si coachnya belum belajar secara profesional. Karena banyak orang pakai nama coach, tapi mereka nggak punya basis keilmuan coaching. Ya, jadi coach itu lebih cocok untuk orang-orang yang ringan, sedang, tapi bukan gangguan. Nah, gimana coach itu bisa nggak sama yang lain berdampingan? Bisa. Jadi saya tuh beberapa kali berdampingan sama psikolog. Si orangnya di terapi dulu, di konseling dulu sama psikolognya, sudah enak, udah nyaman, baru saya ngelanjutin pakai coaching. Jadi coaching fokusnya lebih kepada ke masa depan biasanya pembicaraannya, seperti gimana rencana kamu. Nah, ketika orang bisa melihat masa depannya lebih clear, biasanya secara otomatis level stres sama kecemasannya turun dengan sendirinya. Dia jadi nggak takut melangkah. Nah, itu fungsinya coach. Nah, terakhir adalah terapis. Nah, terapis ini ngebantu klien untuk melepaskan emosi negatif dengan metode-metode terapi. Nah, terapi ada banyak, ada hipnoterapi, EFT, dan lain sebagainya. Terapis cuma bisa menterapi doang, nggak boleh ngasih diagnosa, nggak boleh ngasih obat. Ya, kalau ada terapis tiba-tiba habis di terapi, coach, kok saya nggak ini ya Pak, nggak rilis juga nih. Oh, ini pakai obat herbal aja nih, otomatis akan nyaman ya. Nah, ini hati-hati karena seorang terapis nggak boleh jualan obat ya. Nah, seperti itu aja. Nah, bagi teman-teman yang mau support bisa beli ebook Smart Calm, itu ada di link di bio. Di sini akan ada 21 cara untuk mengelola stres, kecemasan, dan amarah. Bukan gangguan ya, tapi stres, kecemasan, dan amarah yang sehari-hari. Ada video pembelajaran dan ada WAG khususnya. Terus kalau pingin belajar lebih dalam mengenai konseling, terapi, coaching, biar bisa kita ngobrol sama orang dengan cara-cara profesional, nih juga ada. Ini mentor saya yang punya ya, bukan saya. Saya cuma ngisi modul coachingnya. Yang satu ini mentor saya, Coach Ivan, dia ngisi tentang konseling. Satu lagi nih, Coach Nugroho, mentor saya, dia ngisi tentang terapi. Kalau saya ngisi khusus untuk coachingnya. Ini buat gambaran aja kalau teman-teman memang mau belajar. Ya itu aja, silahkan kita masuk ke tanya jawab. Ada pertanyaan? Eh, di sini sebentar ya. Kak Emma gimana? Udah menjawab dari materinya? Coach, saya MBTI-nya apa ya? Dites di 16 personalities. Nanti saya kirimin linknya ya di grup. Berarti orang thinking itu egois, bukan orang thinking egois. Orang thinking itu lebih logik gitu aja. Dia dia tuh pakai logika, bagi dia itu benar ya udah benar. Itu bukan tentang apa egois atau enggak. Dia orang thinking itu ngelihatnya benar salah gitu. Sederhana dia. Cuman orang thinking biasanya pintar karena dia analisanya dalam. Setelah dengerin orang negatif, kadang suka tersinggung gimana cara mengatasinya. Lepasin emosi negatifnya.
Itu udah ada di webinar Trauma Healing, cara untuk apa ngelapasin emosi negatif. Nah ini buat kakak-kakak yang pingin belajar apa sih namanya mindfulness ya. Buat kakak-kakak yang pingin belajar mindfulness, saran saya sih paling daripada ruwet belajar terlalu banyak A, B, C, D yang itu kadang pusing sendiri. Kakak-kakak bisa ini, oke. Ini saya belajar mindfulness di sini ya, di Coach Arida. Bisa di follow tuh IG-nya Jakarta Mindfulness. Saya waktu itu belajarnya di sini. Waktu itu berapa? 2 bulan, program 2 bulan ya. Apa 1 bulan lebih 2 minggu gitu. Caranya sederhana, nggak ribet, nggak banyakan teori, langsung praktek. Boleh di follow dulu. Tuh. Jadi kalau pingin gimana caranya bisa ngelepasin emosi negatif dengan baik, apa segala macam, kita harus aware dulu emosi negatifnya seberapa banyak, ya kan? Karena gini, eh, ini sedikit sharing mengenai pengalaman ya, pengalaman. Jadi saya pernah ikut kelas-kelas web self healing. Mungkin saya yakin juga kakak-kakak di sini pernah punya pengalaman ikut kelas self healing. Kelas self healing itu kan ujung-ujungnya diajarin se- beberapa teknik ya, diajarin beberapa teknik buat nerapi diri sendiri. Nah, masalahnya adalah dari kelas self healing ini, yang pertama metodenya kecenderungan metode untuk metodenya cuma satu dari si orangnya. Jadi misalkan gini, dia ngertinya EFT, yang diajarin ke orang lain tuh EFT aja. Padahal nggak ada satu metode terapi pun yang bisa cocok untuk semua orang. Ada orang yang cocok untuk hipnoterapi, tapi orang lain nggak cocok. Mau di hipnoterapi berapa kali pun nggak ini. Contoh waktu itu saya nyaranin ke salah satu keluarga, saya bilang, coba hipnoterapi aja gitu. Akhirnya pergilah ke hipnoterapi. Yang terjadi apa? Nggak bisa dihipno. Sampai si hipnoterapisnya bingung, nih orang kok nggak bisa dihipnosis ya? Gitu. Jadi ada metode yang cocok buat orang, ada yang cocok nggak cocok buat orang lain. Jadi ketika kita ikut kelas self healing, kecenderungan kita diajarin satu metode terapi dan itu dipaksain untuk semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, mohon maaf, kadang ada abuse di situ. Abuse yang saya maksud adalah ketika kita sudah coba terapi diri kita sendiri, ya, terus nggak berhasil, si orang yang punya kelas ini akan ngangkat, jadi biasanya 10%. Jadi kalau ada 100 orang yang daftar, ada 10 orang yang akan berhasil minimal, paling enggak segitu. Nah dia akan, si terapi ini akan selalu ngangkat cerita 10 orang ini. Dia akan ngomong, ini berhasil, ini berhasil, ini berhasil, kok kamu nggak berhasil, kamu kurang sabar, kamu perlu ini lagi, kamu perlu ini lagi. Jadi akhirnya orang yang pakai terapinya ngerasa bersalah. Bukannya dia dapat solusi pas ikut kelas self healing, tapi malah ngerasa bersalah, ngerasa bahwa oh ternyata memang diriku nggak bisa ya di terapi ya. Dan seringkali diikat di satu komunitas kan, begitu keluar itu kayak gimana gitu, susah banget keluar dari komunitasnya. Makanya saya akhirnya jujur aja bikin manajemen emosi itu, ya udah mau belajar apapun, gue cuma nunjukin caranya. Ini ada cara mindfulness, belajar aja mindfulness dulu deh, nggak usah yang ribet-ribet. Belajar mindfulness, ada cara EFT. Kalau nggak ada cara EFT, ada hipnoterapi. Belajar masing-masing, saya nggak mau ngajarin. Walaupun saya tahu caranya. Karena saya tahu satu metode belum tentu cocok untuk semua orang. Itu. Jadi hati-hati. Terkadang orang masuk kelas self healing itu yang terjadi dia malah tambah stres. Bukannya apa? Bukannya setelah ikut self healing dia jadi rilis ya. Jadi apa? Jadi bisa ngatur emosinya. Tapi setelah ikut self healing malah tambah stres gara-gara itu, gara-gara di trap seperti itu. Oke. Yang lain sebentar ya. Sorry.
Kak Esther, bagaimana cara mengontrol emosi kita agar kita bisa memiliki emosi yang sama dengan si pencurhat coach? Memiliki emosi yang sama, kalau memiliki emosi yang sama saya nggak tahu caranya. Tapi yang saya alami adalah bisa memahami apa emosi si orang yang lagi curhat. Gitu. Nah kuncinya ya Kak Dewi benar. Jadi kalau kita mindful, kita tuh jadi aware ya. Keuntungan mindful adalah kita aware, kita jadi aware. Kita aware emosi yang kita rasakan apa, emosi yang muncul apa, emosi orang yang ngobrol sama kita apa. Kita jadi aware itu. Dan kita berjarak sama emosi. Kita tuh nggak keikat sama emosi. Yang jadi masalah kan ketika kita keikat sama emosi kita. Tapi ketika emosi itu apa berjarak sama kita, kita jadi apa nih bisa menanggapi lebih mudah. Dan segala sesuatu kalau kita ingin manage itu kan kita harus berjarak. Kita nggak mungkin nge-manage air ya. Kita nggak mungkin kita manage air ini kalau kita ada di dalam air. Iya kan? Kita baru bisa manage airnya ketika airnya sudah kita wadahin. Airnya sudah masuk di kolam. Itu baru bisa kita manage. Jadi harus ada jarak sama hal yang kita manage. Nah, cara membuat jarak sama pikiran, sama perasaan, sama emosi itu dengan cara mindfulness. Jadi kita jadi pengamat. Oh, emosi marahnya keluar nih. Yang menyebabkan emosi marah apa nih? Pikiran apa aja kita jadi tahu tuh. Jadi kita bisa ngamatin. Kita nggak tergulung sama emosi. Anggap emosi itu seperti ombak. Kalau kita mindful, kita tuh seperti punya papan selancar yang apa ngebatasin, yang misain kita antara ombak si emosi sama diri kita. Akhirnya kita nggak tergulung kan. Kita bisa enjoy di atasnya. Gitu. Curhat kopi. Curhat kopi. Nanti akhirnya dipakai tempat curhat rugi. Beli kopinya satu berdua lagi. Kecuali curhat kopi dibatasin. Satu meja 30 menit. Jangan hidupin wifi. Oke, touch ya. Nanti di ebook udah ada. Buku cetaknya nanti ada di link ini ya. Kan besok saya upload di YouTube. Saya kasih di deskripsinya buat download ebooknya. Bingung mau tanya sepertinya lengkap banget. Oke. Bagaimana pendapat coach tentang guru BK di sekolah dan bagaimana sarannya? Saya tidak tahu yang jelas guru BK zaman saya suka nempeleng. Tapi Coach Ivan itu yang saya tunjukin ini, ya, Coach Ivan. Nah, Coach Ivan ini pendidikan konseling untuk guru-guru BK. Dia yang menyadarkan saya ternyata zaman sekarang udah berubah. Ternyata guru BK sekarang itu basisnya psikologi. Jadi mungkin guru BK zaman sekarang berbeda ya dengan zaman saya yang suka nempelin murid dan bikin trauma. Baru denger aja udah ketakutan kan. Untuk mempelajari hipnoterapi, apakah bisa berkaitan untuk membantu melepaskan emosi? Iya, memang hipnoterapi fungsinya untuk membantu melepasin emosi-emosi. Jadi hipnoterapi itu sebetulnya yang dilakukan adalah, pasti kalau kita lihat, orang itu disuruh relaksasi dulu. Nah, sebetulnya kondisi relaksasi adalah kondisi mindful. Ketika kita mindful, kita jadi mudah untuk relaksasi. Nah, setelah itu, orangnya disuruh mikirin hal yang negatif, ya. Nah, istilahnya kayak si hipnoterapi itu ngangkat pikiran negatifnya diganti pakai sugesti-sugesti positif. Nah, ketika pikiran negatif diangkat, kan sebenarnya emosinya juga akan. Kalau mau belajar di Jakarta Mindfulness, silahkan ya, di follow, itu ada linknya. Saya berani ngerekomendasiin kalau saya udah pernah ikut. Kalau saya nggak pernah ikut, saya nggak berani. Ya. Atau ada pelatihan coach tentang curhat sehat ya ini pelatihannya, Kak. Saya nggak ada pelatihan apa yang khusus. Jadi curhat sehat ini gambaran aja. Kalau mau yang lebih profesional tadi CTC, konseling terapi dan coaching. Hipnoterapi berguna hanya 5 sampai 15 menit, sisanya lingkungan. Yes, benar. Nah, itu tadi. Jadi terkadang gini, orang dia pergi ke hipnoterapi dan ini banyak yang terjadi ya. Orang itu pergi ke hipnoterapi. Nah, anggapannya adalah ketika dia pergi ke hipnoterapi, apa namanya?
Kan pikiran negatifnya diangkat tuh. Akhirnya dia bisa berpikir dengan positif. Akhirnya masalahnya selesai. Padahal masalah orang tuh bukan cuman emosi doang. Dan itu juga yang dalam tanda kutip ini salah satu yang saya kritisi sama orang-orang yang jualan kelas self healing. Kalau kita lihat orang yang jualan self healing selalu berbicara tentang apa? Trauma. Mereka selalu ngejanjiin kalau trauma kamu diangkat, semua masalah kamu beres. Trauma kamu diangkat, otomatis kamu secara pekerjaan, finansial akan membaik, hubungan kamu membaik, karir naik, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya janjinya ketinggian. Kenapa janjinya ketinggian? Karena gini, untuk bisa memperbaiki kondisi mental seseorang, melepaskan trauma itu cuma salah satu aja dari sekian banyak. Nah, setelah saya ngumpul sama psikolog, saya ngobrol sama psikiater, faktor orang itu sehat secara mental bukan cuma trauma, dan trauma itu kan nggak akan pernah selesai ya. Sekarang kita dulu kita punya trauma, kita bereskan sekarang. Nanti kita buka usaha, ada orang yang nipu, ada karyawan yang hianat, trauma lagi kan. Jadi selama kita hidup itu siklus trauma akan ada. Kita mempelajari melepaskan trauma adalah agar kita nggak terus-terusan terperangkap sama trauma yang sama. Tapi kalau orang pingin sehat secara mental, bukan cuma ngelepasin apa namanya traumanya doang, lingkungannya harus disiapkan. Jadi kalau dia mau di hipnoterapi, mau di EFT segala macam, balik ke lingkungan yang toksik ya sama lagi, jatuh lagi. Kemudian dia harus tahu kondisi mentalnya itu dipengaruhi sama biologinya dia nggak? Karena terutama untuk perempuan ya, karena perempuan ada siklus ya. Ketika ada siklus itu hormonal terganggu gitu. Nah ini biasanya mainannya ke psikiater. Dan ada orang yang secara genetik itu memang butuh obat-obatan. Ini juga harus diperhatikan. Terus budaya di sekitarnya dia, agamanya dia, pendidikannya dia, ini harus diperhatikan semua kalau kita ingin sehat secara mental. Bukan berarti ini lepasin apa traumanya otomatis jualan dengan mudah. Kalau mau jualan dengan gampang, bukan cuma lepasin trauma, iya. Nah, kalau kita ngelepasin trauma, yang awalnya kita takut nawarin barang, kita jadi pede nawarin barang. Itu fungsinya. Tapi kan kita tetap harus tahu cara jualan, ya kan? Tetap harus belajar. Nah itu kadang orang kalau jualan kelas apa self healing itu terlalu ngebesar-besarin di traumanya gitu. Seakan-akan trauma beres semuanya beres. Padahal nggak kayak gitu konsepnya. Kemudian nah banyak juga ya. Bagaimana cara mengatasi perilaku yang sering mendiamkan orang ketika sedang kecewa? Nah maksudnya gimana ya? Bagaimana mengatasi perilaku yang mendiamkan orang ketika sedang kecewa? Ketika terluka, perasaannya sering sulit untuk melupakan enggan berkomunikasi lagi. Hmm. Saya kurang paham nih, Kak Nina. Maksudnya seperti apa ya? Atau kata anak sekarang gaslighting gitu? Kok nggak ngajak bicara buat manipulasi? Hmm, misalnya kita merasa lelah atau dari belum menyelesaikan kemudian kita mendengarkan cerita orang lain, dan sementara ini muncul bagaimana cara efektif untuk gimana cara efektif untuk recharge energi? Yang paling cepat, paling simpel itu mindful breathing sih. Cuman ada cara seperti apa namanya? Kalau saya tuh, kalau dulu saya luangin waktu rada panjang gitu kan. Terus saya coba ubah, saya coba apa sih namanya eksperimen. Eksperimen saya akhirnya saya mindful breathing pendek-pendek, tapi banyak sehari bisa 5 kali gitu. Jadi mindful breathingnya 5 menit, 10 menit, 7 menit gitu, pokoknya nggak kurang dari 5 menit. Paling-paling sedikit kalau sibuk banget 3 menit gitu. Ternyata itu enak buat saya sih. Jadi lagi capek segala macam gitu, udah selesai ngerjain satu pekerjaan gitu kan. Sebelum pindah ke pekerjaan lagi, saya kayak 5 menit setel timer gitu. Ya udah diam sambil fokus ke nafas gitu. Tiba-tiba enak lagi. Untuk recharge energi juga makanan, makanan tuh berpengaruh ya. Makanan kita kalau makanannya nggak sehat, energi kita low juga. Makanya berpengaruh makanan-makanan yang cepat saji itu menurunkan energi. Makanya orang ada penelitiannya orang yang sering makan makanan konsumsi apa makanan yang cepat saji terus makanan-makanan kayak apa sih snack-snack itu secara mental rata-rata kurang bagus.
karena itu nggak sehat. Tubuh kita itu kan tangki emosi sebetulnya, tangki energi. Kalau tangkinya bocor ya gimana kita mau punya energi? Jaga makanan gitu. Terus olahraga, olahraga juga itu penting. Kalau saya sekarang lagi suka-sukanya angkat beban ya. Saya ngerasa sih setelah ngangkat beban ini, sering angkat beban, energi saya naik tinggi banget. Ada orang yang pakai hobi bisa ngelukis, foto segala macam. Bisa. Coach mungkin nanti gimana pendekatan kita terhadap anak-anak zaman now yang sulit dinasehatin dan bersikap cuek. Tipsnya gimana ya? Hmm. Kalau saya ngeliat orang sih bukan sulit dinasehatin. Ya. Saya nggak ngeliat, karena ketika kita ngomong omongan seperti ini, kalau di coaching ya, kalau kita pakai prinsip coaching itu menjebak pikiran kita sendiri. Akhirnya kita melabeli sekelompok orang, mereka sulit dinasehatin. Padahal bukan mereka disulit dinasehatin, tapi kita aja yang belum tahu caranya kan. Gitu. Jadi ini malah ngelabelin seseorang gitu. Ini bahaya sih. Sama kayak contoh misalkan, mohon maaf, gimana ya cara ngadepin orang Padang tuh kan pelit. Teman saya banyak ya orang Padang. Ya orang Padang nggak pelit, dia memang pedagang. Itu hitung-hitungan. Kalau kamu bisa kasih sesuatu yang penawarannya bagus, dia senang gitu. Jadi justru kalau saya ketemu orang-orang yang kayak gini, saya tahu nih orang bisnis nih, dia akan untung rugi di situ, malah lebih bagus. Kita perlu mikirin gimana kita ngasih value yang dia mau bayar kan. Jadi saya nggak pakai kata Gen Z itu orang yang susah ini segala macam. Enggak, mereka memang punya karakteristik sendiri. Tapi yang bikin apa namanya mereka terlihat jelek itu bukan merekanya, tapi cara kita memandang mereka. Jadi Gen Z itu ya generasi yang dia itu sebetulnya mandiri secara berpikir, berpendapat, itu aja. Saya ngadepin anak Gen Z ya biasa aja sih, saya ajak ngobrol gitu. Kalau mereka punya pendapat lain, biasanya saya ajak ngobrol. Kamu dapat asumsinya dari mana? Udah diuji coba belum? Gimana hasilnya? Kayak gitu. Sekarang kalau saya ngejudge yang terjadi malah, ketika kita ngejudge kan sebetulnya akhirnya kita mempersulit diri sendiri kan. Iya kan, begitu kita ngomong, aduh Gen Z nih anaknya malas segala macam, begitu dapat bawahan Gen Z kita langsung lemas sendiri gitu. Gara-gara pikiran kita sendiri. Aduh ini orang dari suku ini kasar nih. Akhirnya setiap ketemu orang suku itu kita udah ngelabelin orang tuh kasar, padahal belum tentu kasar. Jadi yang mempersulit diri kita biasanya di pikiran kita sendiri, pelabelan-pelabelan itu. Kalau saya itu mudah tersinggung dengan pendapat orang lain. Kadang saya mau menasihati ini dengan cara berpikir positif, mendengarkan perkataan orang lain. Nah, saya dulu juga pernah anxiety, saya nyelesainya pakai mindfulness itu. Saya belajar mindfulness lama. Sekarang pun saya masih ngambil aplikasi mindfulness berbayar. Memang itu perlu dilatih biar kita punya jarak sama apa sama pikiran kita, kita punya jarak sama emosi kita. Cuman kalau memang anxiety-nya gangguan, ya, anxiety-nya gangguan, ke psikolog mendingan. Biar didiagnosa dulu, beneran itu gangguan anxiety atau cuman memang kecemasan biasa, gitu. Orang kalau trauma tetap berada di lingkungan toksik, apa bisa sembuh dari traumanya? Susah. Apa orang yang trauma tidak bisa melupakan luka masa lalu itu termasuk yang tidak bisa melupakan masa lalunya adalah orang yang egois. Sebetulnya trauma itu ada untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi contoh nih, um, kita buka usaha kemudian ditipu sama orang, kita trauma dong. Nah, perasaan trauma itu melindungi kita supaya kita nggak ketipu lagi di masa depan. Fungsi trauma itu sebetulnya itu. Jadi bukan egois. Yang harus kita lakukan adalah kita punya frame baru untuk melihat kondisi traumanya. Biasanya kalau kita udah melihat dari perspektif yang lain, emosinya hilang, tapi pelajarannya tetap ada. Gitu. Apa yang harus penderita trauma ini lakukan untuk menurunkan egonya demi memahami orang lain? Ya diselesaikan traumanya, gitu. Karena trauma itu bukan masalah ego, trauma itu masalah, trauma itu adalah
satu pengalaman yang menyebabkan satu pemikiran traumatis. Nah, pemikiran traumatis ini gunanya untuk melindungi diri kita. Gitu. Jadi fungsi dari pengalaman pikiran traumatis itu bagus sebetulnya. Hanya saja akhirnya terkadang apa, itu menyekat kita dari keluar dari misalkan dulu saya pernah kena tipu, akhirnya saya nggak percaya sama semua orang. Ya, nah akhirnya saya belajar, oh nggak mungkin dong saya berusaha, bangun usaha, saya nggak percaya sama semua orang yang gimana mau ceritanya mau usaha, supplier dari orang, kita jualan ke orang gitu. Akhirnya saya belajar. Alhamdulillah saya ketemu sama coaching itu 2017. Perubahan hidup saya yang paling drastis itu pas saya ketemu coaching. Saya jadi, karena di coaching diajarin mindfulness, diajarin cara dengerin aktif, diajarin cara bertanya, menggali pikiran. Di situ akhirnya saya berubah ngelihat dunia itu. Oh ternyata masalah itu biasa, semua orang ngalamin masalah gitu. Oh ternyata kalau ketemu orang begini caranya, dengerin aja dulu. Ternyata kalau punya masalah ya kita tanya ke diri kita sendiri apa solusi-solusinya, apa yang kita miliki gitu. Gitu. Mau sedekah ilmu, oke. Gimana cara mengatur emosi ketika terdistraksi sosial media? Eh, Gini, kenapa sih akhirnya gini, kenapa sih akhirnya orang di zaman sekarang bukan cuma Gen Z, cuman memang akhirnya efeknya paling banyak Gen Z karena Gen Z itu yang paling suka bawa HP ya. Setelah itu baru milenial. Kenapa akhirnya ketika kita buka sosial media dan lain sebagainya, kita tuh gampang anxiety, gampang apa sih namanya? Kalau yang sekarang lagi rame apa ya? Saya kalau nggak salah perempuan yang ngasih standar tertentu itu untuk calon suami. Ya begitulah. Saya ini sering kalau lagi aktif banget aktif di sosial media, cuman saya nggak scrolling, saya cuma ngupload habis itu saya tinggalin. Poinnya adalah ketika kita di sosial media itu tujuannya adalah menarik atensi kita. Oke? Konten satu dengan konten yang lain itu fungsinya untuk narik atensi agar kita stay di sosial media itu. Semakin lama kita terdistraksi, semakin sering atensi kita tertarik, semakin kita sulit mempertahankan fokus pikiran kita jangka panjang. Karena kita terbiasa ngekonsumsi konten yang isinya cuma 1 menit, 2 menit. Begitu melihat tutorial yang jangan ngomong setengah jam, kita ngomong yang 15 menit ya udah, males nih 15 menit. Makanya karena dari itu, sosial media ini bahaya kalau mau kita nggak batasin. Saya waktu dulu pas apa ingin perbaikin kondisi mental, tahun berhenti sosial media gitu. Terus gimana cara kita biar lebih 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 bisa fokus lagi? Sering baca buku. Karena di buku ini, contoh, kalau kita di sosial media, kalau kita YouTube lah kita buka YouTube, buku yang setebal kayak gini, ini yang kata 400 halaman ini biasanya akan dibahas kayak setengah jam, 1 jam gitu kan. Tapi kalau kita baca sendiri, akan butuh waktu berapa hari. Jadi biasain baca buku. Dengan kita baca buku, kita jadi terbiasa tuh konsumsi sesuatu, kita harus fokus jangka panjang. Karena kalau kita nggak fokus, kita akan kehilangan poin-poinnya. Itu. Latihan mindful breathing yang paling penting. Kalau teman-teman yang ikut EFT ngelihat sudah nonton trauma healing tahu ya. Jadi pertama harus mindful dulu, baru kita masuk ke teknikalnya. Kalau trauma yang dialami anak-anak gimana? Anak-anak mengambil pelajarannya, coach. Anak-anak itu perlu pendampingan sama profesional. Makanya nanti anak-anak itu ada terapi-terapi kayak si ibunya disuruh meluk gitu, ibunya disuruh diajak bicara gitu. Kalau anak-anak terapinya biasanya ada konselor anak atau psikolog anak. Emosinya masih trauma, susah membuka lembaran baru, ya udah pasti kalau trauma itu kita jadi susah move on. Saking sering mendengar kalimat menghakimi. Ya, itu jadi challenge sih. Makanya saya selalu sama ya, saya di kelas manapun, termasuk kelas, saya ada ngisi kelas self-healing, itu ada materi mindfulness-nya.
Terus di kelas CTC itu di hari kedua, cuman hari kedua nggak, kalau Coach Nugroho cuma nunjukin gimana mindfulness itu, nggak ngebahas sampai yang kayak Jakarta Mindfulness itu saya memang belajar mindfulnessnya aja gitu kan. Kalau Coach Nugroho nunjukin mindfulness seperti ini. Poinnya gini, ketika kita berjarak sama semua, kita berjarak sama emosi kita berjarak sama pikiran kita, termasuk kita berjarak sama penghakiman orang lain. Orang lain kan bebas ngomong apa. Dia mau ngomong, ya saya tuh pertama kali jadi coach, itu yang dalam tanda kutip, yang sering ngomongin saya tuh paman-paman saya. Kalau datang itu ya dalam tanda kutip ya kayak di, inilah dia ngomong-ngomongin, ah ini coachnya datang ini. Ya udah, alhamdulillahnya udah belajar mindfulness, jadi ya udah biarin dia ngomong di luar kendali kita. Nah, orang lain tuh di luar kendali kita. Kalau kitanya, yang menarik adalah kalau kita tenang, ya otomatis orang lain lama-kelamaan ngadepin kita tenang juga. Tapi kalau kita sedikit aja dicolek langsung emosi kita naik turun, orang lain seneng ngeliatnya. Tapi kalau kita dihina, diapain, kitanya tenang aja masa bodoh, udah ngomong-ngomong aja, gue dengerin nggak apa-apa. Ya. Lama-lama dia berhenti sendiri gitu. Jadi cara tenangnya itu mindful. Cara tenangnya mindful living istilahnya itu. Hidup dalam kondisi mindful. Dan setiap orang belajarnya beda-beda ya. Saya sendiri itu kenapa akhirnya saya tahu, oh, kok susah banget bagi saya mindful. Karena ternyata karakter saya intuiting. Orang intuiting memang secara alami dia suka ini. Suka apa namanya? Mikirin hal-hal yang ada di depannya gitu. SBS, slow but sure ya. Nah, yang menarik dari mindfulness yang saya pelajarin adalah gini. Teman-teman, coba perhatikan. Kalau ada orang dua hidupnya ya, punya tujuan yang sama. Ada punya tujuan, ingin mencapai tujuan. Ada orang yang tergesa-gesa, cepet-cepetan, susu, bahasa Jawanya. Ada orang yang jalannya santai. Menurut teman-teman, mana yang paling cepat mencapai tujuannya? Ada yang fokus, dia ngebut aja. Santai. Apa yang membuat yang santai mencapai impiannya duluan? Tujuannya duluan. Apa yang membuat yang santai kayak kelinci? Ya, kalau kelinci sama kura-kura, kan kura-kuranya ini, apa? Kura-kuranya memang tidak bisa berlari cepat. Iya kan? Yes, karena tenang menghadapi masalah, menikmati proses benar. Ini yang saya alami ketika awal-awal berkarir itu, saya fokus banget, ingin dapat proyek, ingin dapat proyek. Oh, saya stres banget. Dan terjadi apa? Nggak ada proyek. Akhirnya saya gabung sama komunitas pengusaha. Saya lihat nih pengusaha-pengusaha pada punya utang ratusan juta, ada yang miliaran, santai banget. Ngobrol setiap Sabtu ngumpul, udah deh saya ikutin tuh gayanya mereka gitu. Ternyata ketika santai, saya jadi bisa ngeliat peluang lebih banyak. Karena kalau kita stres, ya kita nggak bisa ngeliat peluang. Tapi begitu kita santai, kita langsung bilang, oh banyak ya peluang ya. Berpikir tuh enak banget gitu. Jadi akhirnya kita ketemu shortcutnya gitu. Itu, jadi mindful living intinya. Akhirnya di situ saya bilang, oh iya memang udah harus mindfulness. Makanya ada kata-kata, kamu punya tujuan, niatkan yang kuat, habis itu prosesnya jalanin aja, pasrahin sama Allah. Yang penting pasrahin, cuman bukan nggak berusaha ya, tetap berusaha sebaik mungkin, cuman ya kita enjoy, nikmatin prosesnya aja gitu loh. Justru pas orang stres itu dia nggak bisa ngeliat peluang, kadang ada tembok di depannya tabrakin aja, padahal ada jalan motong yang lebih cepat gitu. Ketika saya santai, saya malah tahu dapat banyak peluang gitu. Santai bukan males ya, santai itu ya relax juga. Oke, seperti itu. Udah jam berapa ya? Kita udah lewat. Oke, udah lewat 15 menit ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di WAG. Nanti akan saya upload di YouTube. Di YouTube akan ada apa? Link buat download e-booknya. E-booknya sama, e-book curhat produktif sama banget, cuman beda sampulnya. Jadi curhat sehat. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga tidurnya nyenyak dan besok bisa aktivitas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. See you di grup. Kalau tanya-tanya, silakan tanya di grup ya. Oke.